Shalom saudara. Puji Tuhan, kita semua boleh berada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau lebih lagi fokus pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu menjaga kami. Engkau menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh terus mengikut-Mu. Kami boleh terus mengiring. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu. Itu semua Tuhan karena kekuatan yang berasal dari-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kau selalu menjadi sahabat kami. Kau selalu menjadi penasehat kami. Kau selalu menjadi teman kami. Sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau Tuhan yang urapi Tuhan setiap kami lebih lagi. Kau yang jamah setiap hati kami lebih lagi Tuhan. Kami boleh semakin mengenal kasih-Mu. Kami mau bersyukur. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah kami. Amin. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang selalu tinggal di dalam lubuk hati kami. Melukis wajahku
terus saja hidup, tetapi hidup kami untuk menggenapi akan setiap firman-Mu, rencana-Mu, ketetapan-Mu atas hidup kami. Dan tanda-tanda mujizat menyertai setiap langkah kami, mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Inilah jemaat-Mu Tuhan, yang terutama yang rindu kepada Engkau dan hadirat-Mu. Kami mau terus berjalan di tahun 2021 ini bersama Engkau. Tanda-tanda mujizat menyertai kami dan hidup kami di tahun ini Tuhan, untuk memenuhi akan firman-Mu, akan rencana-Mu, akan semua ketetapan-Mu. Nyatakan firman-Mu untuk kesekian kalinya, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan layakan kami, dan urapan yang sama juga mengurapi seluruh jemaat ini, sehingga mereka berjumpa muka dengan muka bersama dengan Engkau, dan mereka tidak akan pergi dengan tangan yang kosong, karena akan ada perjumpaan dengan Engkau dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Kasih senyum kiri kanan dulu. Itulah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Saudara, ada perjumpaan tapi juga ada perpisahan. Kemarin ada pelayatan, salah seorang saudara kita sudah meninggalkan kita, diambil oleh Tuhan, dan kita belum selesai dengan tugas kita. Saudara, hidup silih berganti apa yang kita alami, tetapi kita harus mengerti akan langkah hidup kita. Tidak ada yang berjalan merem atau tutup mata terus berjalan nanti menabrak. Maka ada judul yang muncul dari pengajaran Roh Kudus, yaitu Be Aware of Your Steps. Be aware, sadari of your steps, sadari langkah-langkah kita, ya. Periksa atau sadari langkah-langkah kita. Maka kalau saudara akan mendengar firman ini, sejak saat ini tidak ada yang berjalan merem karena otomatis saudara, tetapi be aware. Didasarkan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 saudara, dari ayat 35 sampai dengan 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Siap saudara? Relung ruangan hati ini sediakan untuk firman ini yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Siap saudara? Ibrani 10:35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 bersama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya berkata amin. Saudara, 35 sampai 39 ini adalah intinya be aware, sadari akan of your steps, langkah saudara, langkah kita sekalian saudara. Nah, kita akan lihat bagian demi bagian dengan sabar, mulai dari ayat 35. Ya, di situ dituliskan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab itu apa saudara, sampai saya tertarik untuk memberi warna merah supaya diekspos, ditunjukkan, yaitu jangan, ya, janganlah kamu melepas, menaruh, melepas, meninggalkan, sudah lupa, ya, apalagi dengan sengaja melepas kepercayaanmu. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan jangan dilepas, jangan ditaruh, jangan seleh,
jangan ditinggal. Apa itu? Kepercayaanmu. Berarti saudara ini mau menunjuk kepada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Beda sama kalau saudara menggigit lento, pisang goreng, terus ada tamu, kemudian pisang ditaruh, lalu saudara meladeni tamu itu atau paket dan seterusnya, pisangnya ya sudah lupa, dikeroyok semut, kemudian ya sudah dilepas. Ada harganya? Ada. Pisang goreng, lento, makanan snack, ada harganya. Tapi boleh enggak dilepas kalau ada sesuatu yang lebih penting? Boleh, boleh dilepas, buang ke sampah, karena tinggal sisa yang saudara gigit. Ada harganya? Ada. Boleh dilepas? Boleh, karena harganya tidak seberapa dibanding dengan sesuatu acara yang saudara mungkin menyela, ya ada interupsi, tamu penting, telepon penting, seseorang yang sangat penting, sehingga pisang gorengnya ditinggal, dilepas. Ada harganya? Ada, tapi bukan paling berharga. Beda sama ini, bukan pisang goreng, tetapi apa? Kepercayaan. Iman kepada juru selamat kita adalah harta. Maka kalau saudara mengikuti serial khotbah pada minggu-minggu yang lalu, ada tema tentang harta dalam apa? Bejana. Tapi bejananya adalah tanah liat, saudara. Sehingga orang hanya melihat luarnya, casingnya, tapi tidak melihat isinya, harta. Saudara, itu yang dunia lihat. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara, mengerti tentang bukan sekedar casing yang cuma lempung tanah liat, tapi dalamnya. Sehingga saudara terkait dan terikat. Ada benang merah yang kemudian dicap double, ada baptisan air. Ada baptisan dari tempat maha tinggi, bukan oleh tangan pendeta tetapi oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Cukupkah itu? Ada meterai darah Tuhan Yesus. Ini ada pintunya rumah ini, dan itu diolesi dengan darah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus setia mengikuti perjamuan, karena itu mengobarkan terus akan olesan sakral. Sebab tanpa olesan di ambang pintu ini, maka malaikat maut, saudara, itu mengancam akan hidup kita. Tidak usah rumah yang engselnya bunyi kerengket lalu ada sawangnya, tidak usah begitu. Tapi di jalan-jalan ada banyak roh maut, di bawah pohon banyak roh maut. Bukan selalu ada di kuburan-kuburan yang sudah penuh dengan lumut. Roh maut yang mengancam orang-orang yang jogging di hari Minggu pakai training, tahu-tahu 10 orang, 15 orang rebah, blek ya, kemudian begini-begini kok lewat di kuburan itu. Lalu orang berkata itu angker, lewat pohon besar, lewat kuburan. Tetapi saudara, roh maut ada di mana-mana. Tetapi orang kepunyaan Tuhan diberi meterai rangkap. Ada baptisan air melalui tangan hamba Tuhan, ada baptisan Roh Kudus. Kalau itu agaknya berkurang karena ada banyak urusan dunia, ada urapan yang senantiasa dibutuhkan, namanya urapan yang baru oleh Roh Kudus. Dan ada lagi meterai darah Tuhan Yesus. Kenapa rangkap? Karena amat sangat mahal, harta mahal. Maka firman Tuhan sampai memperingatkan Ibrani 10 ayat 35, jangan dilepas atas alasan apapun juga. Saudara, orang kalau melepas pasti ada suatu alasan yang dianggap lebih berharga. Tawaran jabatan, tawaran uang, tawaran jodoh, tawaran ini itu, macam-macam yang menyebabkan orang melepas imannya kepada juru selamat. Itulah sebabnya di pagi minggu ini untuk kesekian kalinya saya hanya utusan untuk menyerukan ini, jangan melepas apa yang saudara sudah imani berapa tahun, saudara, kepada satu juru selamat itu. Jangan melepas. Maka saya sampai tidak bosan cerita mengenai mertua saya yang ketika mau dipanggil Tuhan, dia cerita mengenai familinya yang melepas imannya oleh karena dibiayai di rumah sakit, semuanya dilengkapi, iman Kristennya dilepas. Lalu mertua saya berkata, daripada begitu aku luwung mati, katanya, mati dalam Tuhan Yesus.
Karena apa saudara? Tidak mau melepas kepercayaan. Nah, karena apa? Di bawahnya besar upah yang menantinya. Kalau saudara diselamatkan, kita diselamatkan beroleh pengampunan dosa, itu bukan upah, tetapi apa namanya? Kasih karunia. Karena Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, ditegaskan, engkau diselamatkan bukan karena jerih payahmu, tetapi itu adalah pemberian kasih karunia. Engkau diampuni, engkau diselamatkan, dibenarkan bukan karena hasil usahamu, bukan upah, bukan ganjaran, tetapi pemberian. Jadi orangnya jelek, tidak memenuhi syarat, penuh dosa, ini kita semua, tapi dikasih. Itu kasih karunia, itulah keselamatan. Jadi kalau kita boleh ke surga, itu kasih karunia, bukan upah. Tetapi yang ini lain, saudara. Ketika saudara sudah memperoleh, kita sudah memperoleh kasih karunia, yaitu diampuni. Segala ancaman hukuman neraka itu sudah Tuhan Yesus pikul di kayu salib, supaya jangan kita yang memikul sendiri laknat itu di neraka, tetapi neraka itu sudah dibawa ke bumi, ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia, saudara. Nah, sesudah ada kasih karunia, masih ada tugas kita, yaitu memelihara, menjaga keselamatan itu, di mana kita menaruh iman ke dalamnya. Dan ketika kita pertahankan untuk menaruh iman ke dalamnya sampai penghabisan, ada upah, ada hadiah, ada ganjaran, ada reward, saudara. Nah, mungkin yang lalu heboh ya, Indonesia senang karena timnya 12 orang yang maju untuk memperebutkan Thomas Cup yang sudah lama ada di negeri asing, sudah bertahun-tahun, balik lagi ke sini dari tahun 2002. Wah, 2021 bisa mengangkat lagi piala Thomas Cup ya. Kristi dan teman-teman, saudara, luar biasa. Nah, itu kemudian ada namanya reward, upah atas jerih payahnya, sampai jatuh-jatuh dan seterusnya, ada upah setiap jerih payah. Saudara, ini jauh lebih berharga daripada Thomas Cup, yaitu ketika Tuhan mengharuskan dan memberi ketetapan, jika engkau terus mempertahankan imanmu kepada juru selamat, sudah ada yang namanya hadiah yang jauh lebih besar daripada apa yang disediakan oleh presiden, hadiah yang jauh lebih besar daripada apa yang disediakan oleh panitia sepak bola, badminton dan seterusnya. Besar upah. Jadi Tuhan itu memberikan kasih karunia, tetapi juga memberikan upah double, saudara. Maka jangan hanya mengandalkan kasih karunia saja, kemudian kita tidak mau berusaha, nanti kemudian hanya sekedar selama tidak ada upaya apa-apa, upahnya bisa hangus. Dan kalau upahnya hangus hanya gara-gara kita tidak setia, maka kasih karunia yang sudah dijatahkan kepada kita juga bisa hilang karena orangnya tidak hargai. Terus saudara, ya, dari ayat tersebut, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 36 sekarang, yaitu kata kunci ketekunan. Tekun itu penting, setia itu penting. Apa lawannya tekun, saudara? Lawan dari ketekunan adalah ya malas-malasan. Kadang ada, kadang tidak. Kadang sungguh-sungguh, kadang tidak ada. Angin-anginan. Ada istilah yang jelek, yaitu apa? Belara, apa itu namanya, lupa ya. Api-api belara atau obor-obor belara. Tahu belara? Belara itu daun pohon kelapa. Kami dulu punya, warnanya kuning semua. Kalau sudah bosan lalu begitu terjuntai mengotori, kemudian yang kering karena masih kecil suka mainan api, kalau tidak ada mamah papa supaya tidak dimarahi mainan api, disulut kecil saja langsung dan bunyi kretak. Wah, ada sensasi rasanya bisa bermain belara. Jadi daun dari kelapa yang dibakar mengeluarkan suara seperti mercon, cedak. Berapa menit dia bertahan? Nggak sampai 1 menit, kemudian tinggal asap.
obor-obor belara. Orang semangat dalam Tuhan, tapi terus usia tidak tekun. Ada lagi yang kemudian muncul lagi, hilang lagi, ya. Dalam Tuhan sungguh-sungguh lagi, hilang lagi, mundur lagi, malas lagi. Sudah ndak doa, ndak ada firman, ndak ada kebaktian. Kemudian mulai sakit, ya, iga patah atau apa, ingat Tuhan Yesus, ya, nanti kalau sembuh kebaktian lagi. Nanti kalau sudah bosan, itu ndak senang orang kok kasak kusuk, ya pergi saja, hilang, ya, kecewa, terus tinggalkan Tuhan, ya. Ditegur Tuhan lagi, bangkrut, hutangnya banyak, dihapusi orang, terus ingat sama Tuhan Yesus, balik lagi, ya, keluar masuk. Jadi kalau Tuhan Yesus itu pakai bahasa Jawa, nah, omahku duduk kandang pitik, ya, bukan kandang ayam, kamu keluar masuk. Tekun tidak. Saudara, tidak seperti itu. Terus menerus. Itu berarti menahan akan penggodaan dari dalam maupun dari luar. Kamu memerlukan ketekunan apapun yang terjadi. Berapa umur saudara? Mau mempertahankan iman saudara di dalam Tuhan Yesus sampai umur berapa? Nah, kemarin kita berduka cita karena salah seorang jemaat sudah berpisah dengan kita, diambil Tuhan, tetapi secara manusiawi mengucap syukur karena beliau mempertahankan iman sampai nafas terakhir. Kalau kami berkunjung, kami nyanyi memuji Tuhan, dia ikut pelan-pelan meskipun sudah tidak bisa kesini karena tulang di pinggul sudah pecah, ya. Ikut. Kalau kami berdoa sepotong-sepotong dia menirukan. Terus kami lama tidak kelihatan, ada tugas yang lain menanyakan mana itu, ya, hamba Tuhan kok enggak kesini. Tapi kemudian Tuhan punya cara tertentu. Ternyata memang sengaja diprogram begitu oleh Tuhan. Kalau biasanya kami disingkirkan, itu urusannya kamu sama saya, karena mau saya ambil. Saya menangkap gejala seperti itu sampai 3 kali berturut-turut, saudara, ya, baik yang jemaat sini ataupun yang bukan. Melayani besuk, berkunjung, tapi begitu sudah saatnya mau WhatsApp ada halangan, mau datang besuk ada pawai yang tidak bisa ketemu orangnya, atau dia yang mau menemui kami tidak bisa. Ini kok tandanya 4-5 kali ada halangan. Kami kan terus tanggap, ada apa Tuhan? Lalu langsung tanggap, kamu minggir hamba Tuhan, sekarang urusannya dia sama saya, sebentar mau saya ambil. Itu sudah beberapa kali begitu, saudara, ya. Mempertahankan iman sampai titik nafas penghabisan, tekun sampai selesai. Maka Paulus itu pernah berkata, sekarang saya mau mengakhiri pertandingan. Mengakhiri pertandingan itu larinya sampai finish, bukan di tengah jalan kandas hanya karena sesuatu yang menghalangi si pelari itu. Saya sempat mencatat seorang yang dulu saya kagumi zaman sekolah, orangnya kurus tapi berotot, ya, namanya adalah, mungkin saudara tahu, Sebastian Coe. Nonton TV sejak zaman TV hitam putih itu, lari 2000 meter, 4000 meter, ya, dia di belakang terus nanti kalau putaran terakhir diperingatkan, teng lah, sudah begitu putaran terakhir itu dari belakang terus merangsek maju, tahu-tahu nomor 1. Orangnya kurus, pucat, rambutnya hitam, saudara, entah keturunan campuran Inggris atau Belanda di Afrika Selatan, saudara, namanya Sebastian Coe. Lalu satu kali kalah. Kenapa? Ditanyai wartawan, ada sesuatu di dalam sepatu, katanya. Di dalam sepatu. Apa itu? Kerikil kecil kok bikin kalah, dia ndak bisa finish, padahal kerikil kecil di dalam sepatu. Ternyata hal yang kecil tapi mengganjal tidak dibereskan, ndak masuk finish. Nah, kemudian usianya makin tua, dari pelari 5000 meter, 4000 meter, dia pindah haluan jadi politisi, ahli politik. Itu Sebastian Coe, saudara. Lalu kalah oleh Steve Cram, lalu kalah dari pelari Kenya, Nigeria dan seterusnya, orang kulit hitam,
saudara. Nah, saya mencatat ini sesuatu yang kecil di dalam sepatu, saudara, mengganggu pelari tidak masuk finish. Adakah kerikil-kerikil yang ada dalam sepatu kita? Be aware your steps. Awasi langkah kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang mengganjal. Nah, beberapa kali pelayanan ada gangguan di dalam kaki. Saya juga periksa. Pernah dulu waktu anak masih kecil, ini apa kok pincang? Dilihat, ya ada sesuatu yang kecil sekali. Oh, ternyata sumbernya dari sandal. Sandal itu ada pinesnya dari bawah, mungkin menginjak pines, jadi lancipnya ke atas, tapi tidak terlalu muncul. Jadi kadang menusuk, kadang tidak. Saya tidak tanggap di sandal, kadang menusuk, kadang tidak. Lama-lama apa? Tubuh kan bereaksi. Jadi telapak kaki kemudian mengeluarkan kapalan. Ya, ada jaringan tumbuh. Lalu kalau menginjak pakai sepatu kok sakit. Lalu dokter bedah bilang ini harus diambilnya gimana? Ya diiris kelilingnya, nanti saya jahit. Saya mikir, lah apa ndak ada cara lain? Oh sudah, resi sendiri, pinasnya dibuang, pakai sandal, 2-3 bulan kapalannya hilang, saudara, ndak usah operasi. Ada yang lebih parah daripada kerikil dan pines. Langkah-langkah hidup kita, adakah kerikil dan semacam pines yang menusuk saudara, sehingga menghalangi saudara untuk masuk ke finish? Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali di muka bumi kapan, saudara. Ya, karena dunia sudah semakin tua. Bapak Presiden yang sudah sepuh itu di Amerika Serikat memperingatkan orang Indonesia, awas lu penduduk Jakarta, awas lu penduduk Jakarta. Tinggalnya di Amerika tapi memperingatkan, tanahmu makin rendah, ya. Tanahmu makin turun. Orang Jakarta mau pindah kemana? Ayo dipikir, tanahnya makin rendah, nanti lautnya masuk, buminya sudah tua, saudara. Kapan Tuhan Yesus mau datang kedua kali? Kita tidak tahu. Tapi ada saat dimana kita harus masuk finish dalam keadaan tekun sampai selesai. Iman dipertahankan. Di bawahnya ayat 31, ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, jangan sampai kita lupa bahwa waktu kedatangan kita mau dijemput oleh Tuhan itu bukan makin jauh, bukan makin lama, tapi makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tapi dekatnya itu berapa tahun rahasia. Kalau sudah diberitahu terperinci kan orang enak-enak, ya saya bikin dosa sebanyak-banyak, masih lama Tuhan mau jemput saya. Itu kalau dikasih tahu maka dirahasiakan. Tapi diperingatkan di sini sedikit, itu relatif sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kalau kita dijemput itu dua macam di sini maksudnya. Yang satu adalah bumi masih ada, zaman masih bergulir, tapi kita diambil oleh Tuhan dalam jam dan waktu yang kita tidak tahu. Tuhan datang menjemput. Terus yang kedua, buminya yang berakhir, hari kiamat. Ya, ada akhir zaman di mana orang-orang pilihan diambil, sebagian ditinggal. Yang orang-orang pilihan diambil ke udara, yang orang-orang yang masih punya iman tertentu sengaja ditinggal di bumi untuk berjuang mempertahankan imannya, tetapi berhadapan dengan antikris. Roh Kudus diambil, kitab suci diambil, sudah tidak ada lagi kitab suci karena dicabut dari muka bumi. Gawat masa depan. Ya, ada banyak orang yang kemudian penasaran seperti apa atau dunia, wajah dunia masa depan. Baca kitab Wahyu, di situ sudah diperingatkan seperti itu. Maka siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang diselamatkan. Ada orang yang bertahan sampai akhir dibawa Tuhan, ya. Dibawa Tuhan itu bisa karena meninggal dunia diambil, bisa karena hidup-hidup diangkat ke udara dibawa Tuhan, tapi juga bisa ditinggal di bumi dalam keganasan bumi yang diperintah oleh si penjahat 666 itu, tapi dia harus pertahankan imannya. Bagi yang meninggal di dalam Tuhan tidak mau untuk tinggalkan juru selamat, dia akan beroleh apa, saudara? Upah. Jadi jangan menghakimi orang yang ditinggal tidak ikut pengangkatan berarti
tidak diselamatkan semua, tidak. Kitab Wahyu tidak mengatakan begitu. Masih ada orang beriman yang memang ditinggal, tidak ikut rapture, ya. Maka daripada itu ikuti terus pelajaran apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Tuhan berkata, sedikit, bahkan sangat sedikit, waktunya makin dekat, saudara. Nah, itulah sebabnya waspada. Maka kemudian ada ilustrasi yang saya ambil dari kartun itu, yaitu orang yang sedang mencangkul pakai wadung, alat wadung ya, untuk menggali berlian di dalam kaki gunung. Berlian letaknya di bawah kaki gunung, terbentuk jutaan tahun. Oh, tinggal sedikit saja, capek, bosan, terus tinggalkan. Padahal berliannya sudah siap loh, dindingnya tinggal tipis, dipukul bolong, dia memperoleh harta upah dari jerih payahnya. Tapi apa? Seleh, menyerah, give up. You never know. Engkau tidak pernah tahu how close you are. Engkau tidak pernah tahu betapa tinggal sedikit saja. How close you are. Do not give up. Jangan menyerah on your dreams. Jangan menyerah dengan mimpimu dan usahamu itu, saudara. Di dalam Tuhan, Dia lebih daripada berlian, karena segala isi langit dan bumi adalah miliknya. Harta rohani Dia berikan, yaitu pengampunan dosa dan kerajaan surga. Tiketnya dari Dia, itu kasih karunia. Maka kejarlah mimpi saudara. Maka hal-hal yang lain yang bukan rohani terlalu mudah bagi Dia untuk memberikannya kepada kita. Tapi kita harus berjuang, tekun. Terus yang berikut, beberapa jenis kandasnya iman. Kenapa tidak tekun? Yaitu berhenti, macet, tidak bisa terus macet, berhenti di tempat, ya. Maju ya tidak, mundur ya tidak mau, mati segan maju ya tidak mau, saudara. Bergerak maju tapi tanpa henti, tanpa hati. Jadi seperti robot mekanis. Ya kebaktian, baca Alkitab ya baca Alkitab, mendengarkan firman, berdoa ya berdoa, tapi mekanis seperti robot, tidak ada hati, rohnya kosong, saudara. Itu Kristen yang namanya Kristen mekanis, Kristen yang hanya bergerak secara liturgis, bisa hafal nyanyian, tapi kosong, saudara, karena tidak ada kasih akan Tuhan, tidak ada lagi chemistry. Ngeri ya. Terus di bawah berbalik arah pergi, ini parah sekali. Karena apa? Sudah tidak mau lagi tinggalkan Tuhan, itu berbalik arah pergi karena tawaran-tawaran. Terus lagi ya, penyebab kandasnya iman adalah satu, godaan, jenuh, bosan. Kristen terus gini-gini saja. Yang didapat apa sejak dulu ya sampai sekarang ya cuma itu saja, bosan, sehingga tidak ada lagi kesan, tidak ada kobaran api. Itu karena apa? Lentera itu minyaknya tinggal basah-basah, tinggal lembab-lembab, tidak ada genangan minyak urapan. Tapi urapan itu tinggal kelembapan. Masih nyala, masih, tetapi redup. Tuhan itu sabar banget, saudara, sampai ada nyanyian apa? Hulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang sudah pudar, yaitu nyalanya tinggal redup. Karena urapannya sudah menguap, tidak ada genangan minyak, yang ada kelembapan. Ya. Jenuh, ya, bosan, bahaya. Minta urapan yang baru dari Roh Kudus. Godaan anutan lain, wah itu lebih menarik, itu lebih menarik. Makin dekat akhir zaman makin banyak sekali yang mirip-mirip gereja dan anak-anak Tuhan pilihan diambili, ikut sana ikut sini. Sebagian benar Injil, tapi sebagian lagi pemalsuan, pembelokan. Sudah tidak ada lagi yang namanya apa, saudara, penghormatan terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Yang ada cuma menghormati Paskah, ya. Kemudian apa, Bapa, Putra dan Roh Kudus cuma diakui sebagai satu tokoh yang kehadirannya berinteraksi dibuang. Sehingga kalau orang tidak mau belajar, oh sami mawon sama saja, lain, saudara, ya.
Sehingga kemudian orang tidak bisa bedakan ini gereja sungguh atau tidak, lalu diganti sedikit-sedikit. Iblis makin pintar. Itu karena anutan lain di wacong pendetanya pakai sorban, jenggotan berwibawa. Lihat tanganku gemetar-gemetar. Ya karena emosional, bukan karena urapan Roh Kudus. Ya, setan juga bisa memberi apa-apa, saudara. Bahkan ada orang yang khotbah itu membawa tangannya kosong, ini lihat, itu kemudian ada serbuk emas. Ya, macam-macam penggodaan dari anutan lain, tetapi tidak alkitabiah. Ada lagi godaan pemikat sosok seseorang. Oh, kalau di sana saya ketemu dengan seseorang yang menarik, simpatik. Kalau di sini nganyel kayak kabeh, bikin saya sakit hati, tersinggung. Ya, saudara, sehingga tinggalkan Tuhan karena orang-orang. Itu juga iblis pakai, saudara. Ya, di sana simpatik-simpatik, wah disambut luar biasa. Itu juga jadi penggodaan yang dipakai oleh iblis. Ada lagi kekecewaan kepada seseorang dan seterusnya. Itu semua dipakai iblis supaya kita tidak tekun, lalu melepas kepercayaan kita secara tidak sadar, dan kemudian itu jadi kerikil dan pines di dalam sepatu. Saudara, kemudian tidak sampai kepada finish. Kasihan, jangan. Lalu di minggu pagi kita minta sungguh-sungguh ini, saudara, Tuhan buat saya sampai finish sehingga bisa berkata seperti Paulus, aku mengakhiri pertandingan sampai selesai, bukan kandas di jalan. Amin, saudara. Itu komitmen kita. Terus ayat terakhir, ayat 38 kita lihat bersama-sama, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau bahasa yang di atas istilahnya apa? Bertekun, masuk finish, selesai. Istilah yang lain adalah iman. Jadi iman ada bermacam-macam arti. Salah satu artinya adalah bertekun sampai selesai, apapun yang terjadi. Tidak jadi martir, tidak ada penganiayaan, tidak apa-apa, tetapi juga namanya seleksi selalu ada. Orang sakit keras, orang ditempa oleh bermacam-macam, dia setia atau tidak, itu juga tempaan. Tidak harus jadi martir, karena martir adalah orang yang memang Tuhan pilih secara khusus, the chosen, orang terpilih. Tapi juga ada orang yang mengakhiri pertandingan, tetapi nampaknya secara alamiah dia mengalami kesukaran oleh takutnya kepada penyakit, ganasnya tempaan hidup bermacam-macam, alasan ekonomi, alasan sosial, alasan pekerjaan bermacam-macam. Tapi itu semua tempaan di mana orang diuji lalu dibuktikan dia bertahan atau tidak sampai akhir. Ya. Orangku yang benar hidup oleh iman, apabila ia mengundurkan diri aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan susah hati, namanya apa? Mendukakan Roh Kudus. Kalau orang mundur kemudian meninggalkan juru selamat, mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu oknum Allah sendiri. Jadi dia bisa menangis, dia bisa sedih, kenapa engkau tinggalkan. Kami pernah memperingatkan seseorang bersama dengan istri, jangan ya, jangan. Umurmu berapa? Nanti kalau tahu-tahu kamu diambil, masuk sih ya ditinggalkan juru selamat. Jangan. Loh, saya takut ini, saya takut itu. Takut sama siapa? Orang kampung, dirasani, macam-macam alasannya, saudara. Tapi dalam kitab Yeskiel diperingatkan, yaitu para gembala jemaat harus memperingatkan. Nanti kalau nekat, bukan tanggung jawabnya lagi sang gembala jemaat, tapi yang bersangkutan. Toh sudah diperingatkan, jangan tinggalkan juru penebus. Lihat di situ, aku tidak berkenan. Ayat 39 dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya berkata amin. Yang percaya berkata itu saya Tuhan. 1, 2, 3, itu saya Tuhan. Ya, tidak binasa tetapi beroleh hidup. Tutup mata saudara, berbisik kepada Tuhan Yesus. I love you Jesus, I love you Lord. Tuhan, begitu sempurna Engkau. Hidupku untuk memenuhi firman-Mu. Tanda-tanda mujizat menyertai langkahku.
Karena dari kekuatan kami sendiri secara alami sangat terbatas dan lemah, sehingga berpotensi untuk berkhianat kepada Engkau. Tetapi mujizat-Mu, urapan-Mu membuat kami tekun sampai akhir. sepatu. Kalaupun ada paku yang menusuk kaki kami, ampuni jemaat-Mu, ampuni kami. Tolong kami untuk mencabut itu. Apakah itu sakit hati? Apakah itu dendam yang tersimpan bertahun-tahun? Pikiran yang tidak baik, iri hati, kebencian, semua jadi akar pahit, semua dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkanlah hati kami, bersihkan, sucikan, lahirkan ya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Roh
jalan yang nampaknya ujungnya penuh dengan kabut dan kami tidak bisa melihat kemana itu berbelok ataukah lurus. Engkau pun ada di situ. Engkau tak tinggalkan anak-anakmu. Engkau menuntun kami Tuhan. Bahkan di jalan menanjak ketika jemaatmu lelah, anak-anakmu berkata, bosan Tuhan, jenuh, capek. Dan mungkin ada anak-anakmu yang terkulai. Ampuni, ampuni. Ulurkan tangan Tuhan untuk membangunkan, sehingga kami boleh bangkit kembali dan berjalan dengan kepala tegak. Engkau memapah kami, memapah anak-anakmu yang terkulai untuk berjalan terus tekun mengikut Engkau, berjalan bersamamu. Anak-anakmu dan sebentar kami akan mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur akan penyertaan-Mu untuk anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan ini ya Tuhan, tidak seberapa tetapi sucikan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja yang kecil ini. Kami kecil tetapi Engkau besar di dalam nama Tuhan Yesus. Pengasuh kami, sumber dari kehidupan kami. Curahkan berkat-Mu ya Bapa kepada anak-anak-Mu jemaat ini Tuhan. Dan berkat di dalam Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami dan mendahului dan membuka jalan bagi kami. Dan penyertaan terang oleh Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kami sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidup
kuasa Tuhan lebih besar.